Yang membuat Abdurrahman bin Auf ini jaya jualannya, Bu, dia untung tipis, yang penting cash putaran kencang. Itu yang rahasia keberhasilan Abdurrahman bin Auf. Kalau kita modal murah, jual mahal, Pak. Jadi orang tak balik-balik sama kita lagi. Itu kita salahkanlah Allah nih, sepi betul dagangan nih. Ngapalah Allah sakit hati sama saya ini, padahal saya rajin sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Dan hati-hatinya kita selalu berzikir kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan kita kekuatan iman hingga kita hadir di masjid ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan nikmatnya, yang dengan nikmat itu kita semakin dekat kepada Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas, ketika Abdurrahman bin Auf ini baru datang di Madinah, dia dipersaudarakan Rasulullah dengan Sa'ad Ar-Rabi. Jadi yang muhajirin dipersaudarakan dengan Ansor. Tapi betul-betul itulah nikmat yang dikasih Allah, ya. Dikasih Allah kasih sayang yang begitu tinggi, Pak, di hati orang-orang Ansor. Jadi memang Allah yang menanamkan rasa sayang itu. Dalam hal pernikahan kan juga gitu, Pak. Dititipkan Allah rasa sayang di hati kita kepada pasangan. Nah, itu memang Allah yang menitipkannya, Pak. Tidak jarang orang dalam rumah tangga itu bagaimanapun bencinya, tapi tetap rasa cinta yang membuat mereka bersatu sampai tua, walaupun banyak masalah, karena sudah cinta. Saking kuatnya persaudaraan mereka, begitu dipersaudarakan kepada Sa'ad Ar-Rabi ini, Bu. Apa kata Sa'ad Ar-Rabi ini? Abdurrahman, aku ini orang paling kaya di Madinah. Kau silahkan mau ngambil berapa saja hartaku, ambil. Istri aku ada 4, kau pilih lah mana mau, nanti aku ceraikan. Nah, nikah kau sama dia. Sampai sedalam itu, Pak. Nah, itulah rasa cinta itu, Bu, ya. Bini'mati ihwana, itulah, Pak. Nikmat persaudaraan. Kuat terjalinnya. Kemudian, Pak, justru Abdurrahman bin Auf begitu ditawari kesenangan seperti itu, tidak mau dia, Pak. Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar. Nah, kalau kita tuh di itu kan, pilihlah nih, langsung milih itu, Pak. Ambil harta separuh, ambillah istrinya, ceraikan istrinya, ambil pula. Jadi itu pula lah, Bu, ya, berarti yang membuat orang Ansor cinta kepada orang Muhajirin itu tidak punya kepentingan apapun tentang dunia kepada saudaranya Ansor. Jadi ketika kita berteman tanpa ada maksud, maka rezeki akan mudah datang. Tapi kalau kita berteman karena ada maksud, kita akan hina jadinya.
Karena pergaulan yang seperti ini yang lebih besar, lebih banyak sekarang nih Pak. Berkawan sama orang karena ada manfaatnya. Kalau tidak ada, tidak mau. Itu pula ketulusan Abdurrahman bin Auf, Bu. Dikasih harta, dia cuma tanya di mana pasar. Aku akan berjualan di sana. Pertama kali Abdurrahman bin Auf jualan tuh Pak, dipandangnya dulu di pasar tuh, diam dia dulu di pasar, tengoknya apa yang jarang dia. Oh, rupanya alat-alat pertanian. Dicarinya, aku ambil dulu, nanti sore aku bayar. Mulailah dia jualan Pak. Yang membuat Abdurrahman bin Auf ini jaya jualannya, Bu, dia untung tipis, yang penting cash putaran kencang. Itu yang rahasia keberhasilan Abdurrahman bin Auf. Kalau kita modal murah, jual mahal Pak. Jadi orang tidak balik-balik sama kita lagi. Itu kita salahkanlah Allah nih, sepi betul dagangan nih. Ngapalah Allah sakit hati sama saya ini, padahal saya rajin sedekah. Barang kita tuh mahal itu Pak ya. Kalau mahal sesuai kualitas, mau orang ini kadang tidak sesuai pula sama kualitas. Jadi bukan Allah yang salah, yang ngantar rezeki itu Allah Pak. Berarti Allah mau ngantar apa penghalangnya di kita nih? Apa yang menghalangi? Nah, Abdurrahman bin Auf mulai hanya waktu sebulan aja Pak, udah bisa dia nyewa kios. Itulah kegigihan dia. Jadi cara dia, Bu, apa yang jarang dijual orang di sini, itu yang dia jual. Setelah 1 bulan, bulan kedua mulai banyak duitnya terkumpul Pak. Orang banyak beli sama dia karena dia jujur. Mulai banyak orang nawarin barang untuk dijual. Nah, kelebihan Abdurrahman bin Auf, dia hanya menjual barang berkualitas. Tidak mau yang KW-KW, tidak mau dia. Memang barang-barang ori Pak. Dengan untung sedikit, putaran kencang, makin kuat dia. Tapi tetap yang megang pasar Madinah waktu itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu Pak, Yahudi tetap ramai. Pedagang Islam yang lain masih sepi. Jadi mengadulah orang kepada Rasulullah. Sepi betul dagangan. Padahal kita jual sama dengan orang Yahudi. Kata Rasulullah, berjualan itu jangan hanya jujur, tapi bersedekahlah kalian ketika berjualan. Maksudnya suka memberi lebih. Jadi jangan sampai pelit, biarlah timbangan gula itu terlebih, jangan terkurang. Ini dikurang-kurangnya, belum pas sekilo, memang jujur Pak. Cuman bolak-balik dia gula, terus sebentar saya kurang balik, masuk balik. Terlebih balik, akan berkelebihan betul. Jadi jangan hanya jujur jualan kata Rasul, tapi bersedekahlah kalian. Nah, apa cara Abdurrahman bin Auf? Ditanyanya sama Sa'ad Arabi ini, kau ada punya lahan enggak di pasar? Itu tanah aku tuh yang sebelah situ tuh. Oh, ada cara kita. Kita bangun kios, kita suruh orang Islam bayar seikhlasnya. Itu sistemnya Pak, bayar seikhlasnya. Setelah mereka kuat, baru nanti kita sistem bagi hasil. Jadi tidak ada sewa ruko bagi hasil. Itulah yang melejit Bu. Harta Abdurrahman bin Auf itu meningkat-ningkatnya hanya dalam waktu singkat Pak. Jadi orang kaya raya dia di Madinah. Itu cara Abdurrahman bin Auf ya. Ibaratnya berusaha sambil bersedekah. Kalau kita kan dahsyat ruko, kita sewakan, kita minta lah 5 tahun azab orang yang mau nyewa ruko kita Pak. 5 tahun itu mintalah apa Bu ya, tinggilah tuh harganya tuh. Tidak bisa lah bertangguh tuh Pak. Itu makanya agak payah hidup kita tuh Pak ya. Karena kalau kita memudahkan orang, mudahlah hidup kita. Kita menyulitkan orang, sulitlah hidup kita. Dan rata-rata orang yang punya ruko di Pekanbaru ini pasti seperti itu, minta langsung 5 tahun,
belum orang berjual beli tak maju di situ tanda tak. Kok sulit lah. Tapi Abdurrahman bin Auf mengajarkan kita berdagang itu mencari berkahnya. Nah, jadi sambil bersedekah. Persaudaraan yang kuat inilah Pak, yang tertanam di jiwa para sahabat sehingga mereka itu betul-betul menjadi generasi yang tidak ada duanya, persaudaraan yang seperti itu. Tapi itu kalau kita ingin meraih ini, maka kita harus punya hati pula yang tidak ada maksud dan tujuan ketika kita dekat kepada orang lain. Itu yang paling susah tuh. Rata-rata saya tengok Bu ya, dalam kita bergaul nih, kalau tidak ada untungnya bagi dia secara duniawi, dia tidak mau dekat Pak. Makanya sering Bu ya, ada dulu perempuan Pekanbaru ini, banyak familinya di Pekanbaru. Suaminya kaya raya di Jakarta. Itu kalau dia turun di Pekanbaru Pak, semua sanak saudara berkumpul tuh Pak. Nanti disewanya bus, bawa jalan-jalan. Meninggallah suami ibu nih Bu. Itu tidak ada duit lagi Pak. Pergi dia Pekanbaru, takut familinya jumpa dia. Kalau udah miskin itulah Pak, takut orang jumpa dia Bu. Nah, itu baru dia merasakannya ternyata betul. Hati-hati kita kadang orang bergaul kepada kita ini karena hanya ada manfaatnya. Jadi waktu pagi-pagi ketemulah Abdurrahman bin Auf dengan Rasulullah Pak. Dengan aroma yang sangat harum. Ditanya Rasulullah, harum pagi ini apa? Aku mau menikah ya Rasulullah. Menikah itu harus walimah walaupun kau potong kambing satu aja. Jadi Rasulullah itu mengajarkan Bu, tidak bisa kalau nikah itu tuh tidak meriah itu Pak. Minimal harus ada makan bersamanya. Dibuatlah oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi sejak itu harta Abdurrahman bin Auf ini bertambah-tambah, tapi bertambah-tambah pula kebaikannya. Jadi dia waktu dikasih tahu oleh Rasulullah, kau ini besok masuk surga itu merangkak-rangkak, kata Rasulullah. Kejut dia, padahal dia udah banyak sedekah Pak. Tapi kata Rasulullah dia masuk merangkak-rangkak. Kenapa ya Rasulullah? Hartamu terlalu banyak, jadi dihitung dulu lama. Sejak itu makin dia banyak sedekah, makin banyak pula masuknya Pak. Makin besar dia sedekah, makin besar pula masuknya. Sampai dikatakan orang waktu dia meninggal itu harta yang tinggalkannya kalau dirupiahkan 30 triliun Pak. Itu kekayaan Abdurrahman bin Auf. Kaya raya orang Islam ini sebetulnya Pak kan. Jadi yang dikatakan zuhud terhadap dunia itu, kita kuat mencari dunia, kaya, tetapi hati tidak lekat dengan harta itu. Nah, itu maksudnya. Bukan berarti tidak kerja-kerja, duduk aja di masjid berzikir, berdoa dari pagi sampai sore. Umar bin Khattab yang menengok orang macam itu diusirnya dari masjid. Langit tidak akan menurunkan gunung emas, keluar kau. Diusir tuh Mak. Jadi Abdurrahman bin Auf ini Bu ya, herannya dia makin banyak dia sedekah, makin besar terus uang masuknya. Nah, itulah penting dia udah banyak betul sedekah. Kalau kita lihat dalam kitab Kisah Anbiya, nabi yang terakhir masuk surga adalah Nabi Sulaiman, Pak. Bukan karena dia masuk neraka, enggak. Karena menghisap harta dia. Raja yang paling kaya kan Nabi Sulaiman. Jadi Allah itu tetap fair Pak, dihitung. Walaupun Nabi sendiri. Jadi kalau banyak harta, itu yang kata Rasulullah merangkak-rangkak. Itu Abdurrahman bin Auf udah seboros-borosnya sedekah tuh Pak. Akhirnya makin bertambah-tambah hartanya ya tidak membahayakannya lagi. Nah kita kebanyakan Bu harta itu lebih banyak yang untuk kita daripada untuk jalan Allah. Kita aja cek sendiri gitu. Berapa yang untuk kita infakkan, berapa yang kita habiskan. Kadang Pak, duduk kita pergi liburan sama anak, habis berjuta-juta ikhlas.
Tapi kalau mau nyumbang ke masjid tuh mikir, kadang udah nyumbang banyaklah komentar Pak, itu pula kan. Yang udah habis dia liburan tuh tidak pernah dia komentar. Tapi kalau di masjid perhatikan betul tuh, betul tidak uang itu dipakai. Banyaklah yang diselidikinya Pak. Nah, ini yang kadang itu susah kita ini. Memang banyak yang harus kita perbaiki itu. Nah kemudian Pak, saking kuatnya persaudaraan yang terjalin itu, apa kata orang Ansor? Pokoknya ahli waris kami orang Muhajirin. Orang Muhajirin ahli waris kami, bukan keluarga kami. Itu udah saking kuatnya persaudaraan. Ditegur oleh Allah lewat surah An-Nisa 33. Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan, ibu bapak dan karib kerabat adalah pewaris-pewarisnya, bukan. Jadi jangan gara-gara persaudaraan kuat kalian sembarangan masa dijadi sampai macam itu jadikannya ahli waris. Padahal mana lah bisa keluarga tetap jadi ahli waris. Kemudian turun lagi surah Al-Fal 57, dan orang-orang yang memiliki hubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sebagian yang lain. Nah inilah membuktikan saking tingginya rasa persaudaraan itu. Nah, sampai salah jadi Pak, dijadikannya orang Muhajirin sebagai ahli waris daripada keluarganya. Jadi ternyata kata Allah keluarga lebih berhak. Walau bagaimanapun keluarga lebih berhak. Jadi kalau saya lihat waktu itu di daerah Bukit Tinggi ya Pak ya, ada pengajian apa namanya itu. Guru lebih tinggi daripada orang tua. Jadi kalau gurunya yang menyuruh Pak kemana saja, apa saja kebutuhan gurunya dia mau. Tapi karena orang tua tidak ikut alirannya, sampai dia hanya ngomong ke orang tua, tidak akan bertemu kita di surga Pak Mak. Nah, itu Pak. Jadi guru di atas segala-gala. Wah ini udah meleset nih. Bingung juga saya gurunya ngajarkan apa itu Pak ya. Sampai tidak berbakti anaknya sama orang tua jadi Bu. Dan itu lumayan banyak di Bukit Tinggi itu Pak. Bukit Tinggi cukup banyak. Dia ada yang baiknya mereka masih sholat berjamaah, tapi kalau yang hendaknya lagi mereka tidak lagi sholat, bukan sholat berjamaah, tidak lagi sholat, dan dia menganggap aliran dia yang terbaik. Pokoknya ngeri lah Pak, udah saya coba dialog sama mereka keras Pak, padahal orang awak juga Pak ya. Ternyata ada banyak juga lah, lumayan Bu, bingung juga saya apa yang diajarkan itu. Pokoknya kalau sholat itu diwakilkan ke gurunya kalau tidak salah, itu setor per bulan Pak. Banyak tidak tercium tuh Pak gerakan mereka itu, padahal lumayan jumlahnya. Lumayan jumlahnya. Kalau yang di Payakumbuh itu bagus Bu, sholat masih, sholat berjamaah masih oke lah. Tapi kalau yang ini memang guru dan kawan-kawan itu melebihi keluarga. Jadi itu apa namanya itu sampai sekarang tak masih ada, tak hendak udah lama pula tidak jumpa Pak ya. Cuman yang pernah saya jumpai itu pokoknya guru lebih tinggi daripada orang tua tidak masuk ke pengajian itu tidak akan bertemu di surga. Itu dah klaim dia. Kalau Allah langsung dibatas Allah Bu. Orang Ansor saking baiknya dijadikannya orang Muhajirin sebagai ahli waris, tidak boleh kata Allah. Keluarga, kerabat jauh lebih berhak daripada mereka orang Muhajirin sekalipun mereka sangat baik dan disayang oleh kaum Ansor. Nah itulah nikmat persaudaraan. Kuncinya itu ternyata jangan ada maksud ketika berteman dengan orang. Kalau udah ada maksud itu tuh ya itu yang membuat kita hina nanti jadinya. Jangan sampai kan ada maksud. Kalau saya lihat Bu ya di beberapa masjid kalau ada donatur yang rajin nyumbang makanan gitu Pak, itu yang lain tidak mau nyumbang lagi Pak. Bahkan bawa tupperware lah ibu-ibu yang lain itu dari rumah penyalin makanan yang di masjid tadi itu Pak. Itu cukup banyak tuh.
nyumbang enggak, sudah tuh mengambil lauknya banyak pula disalin gitu. Awalnya saya sangka pandai-pandai saja ngomong itu, rupanya betul terjadi Pak. Habis sih ceramah apa kata betul kata Ustaz. Jadi ibu itu aja lah terus tuh yang nyumbang tuh. Sudah tuh ibu-ibu yang lain tuh di bawahnya Tupperware dari rumah. Jadi kalau udah ada acara makan di masjid Pak, ibu-ibu tuh bawa Tupperware dari rumah. Jadi habis sama yang dibawa pulang aja Pak. Orang kadang di masjid nggak dapat lagi. Nah, itu jadi sejak itu adalah Dewan Pengawas Makanan namanya Pak. Jadi tegak loh situ tuh. Siapa yang bawa Tupperware nggak boleh. Mau makan di sini ya nggak dapat lah. Harus ada Dewan Pengawas Makanan tuh nampaknya Pak. Bisa enggak? Itu yang menyebabkan orang banyak jadi orang miskin tuh salah satunya mereka sendiri yang memiskinkan dirinya. Orang kaya itu kan hobinya memberi Pak. Dia tidak menerima. Ini dia menerima terus ada yang gratis terima itu tambah miskin hidup jadinya. Tirulah mental seperti Abdurrahman bin Auf. Dikasih duit enggak? Tunjukkan saya pasar. Tidak ada istilahnya mengemek-ngemek Bu ya. Ialah kasih laku, bantu laku, tidak ada. Kemudian Pak, apalagi persaudaraan mereka kata Abu Hurairah. Orang-orang Ansor itu kan mereka bercocok tanam Pak. Tanam kurma itu orang-orang Madinah banyak dulu. Orang-orang Muhajirin, apa kata orang-orang Ansor? Ya Rasulullah, kami punya kebun. Kalau kau mengizinkan, akan kami bagi dua hasil kebun kami ini, hasilnya untuk orang Muhajirin. Terus kata orang Muhajirin, bagaimana ya Rasulullah? Disampaikan Rasulullah, orang-orang Muhajirin ini orang-orang yang tidak pandai bercocok tanam. Mereka rata-rata pedagang. Jadi bercocok tanam ini tidak pandai, jadi petani tidak pandai. Apa kata orang Ansor? Tidak usah, mereka santai saja, kami yang akan membagi hasil kurma kami. Itulah Pak. Kalau memang itu bidangnya, tidak masalah. Kami yang mengolah, nanti kami bagi. Nah, itu kan berat tuh Pak. Kalau kita tuh macam itu tuh Bu. Kerja ndak awalan bagi aku sekali dua kali, mau aku lama-lama ndak enak. Nah, kan gitu sifat orang biasanya Pak. Tapi ternyata Rasulullah paham dengan hal itu. Begitu perang Khaybar banyak dapat harta, apa kata Rasulullah? Stop bantuan kalian orang-orang Ansor, karena kita sudah dapat harta dari perang Khaybar. Dan sampai disitulah orang Ansor membantu ekonomi orang Muhajirin. Jadi memang membantu itu ada batasnya Bu. Ada batasnya. Itu hebatnya Rasulullah tuh Pak. Dia tahu ini suatu saat akan jenuh. Awalnya mungkin oke, masih ikhlas. Tapi ada batas. Begitu ada duit, stop. Baru orang Muhajirin mereka berdagang lagi. Nah kalau kita kebanyakan susahnya itu mental orang kita nih Bu. Begitu dikasih itu jadi kewajiban Pak. Nah itu ngerinya tuh. Asal mau orang ke dia aja terus. Itu yang sering. Misalnya dalam masalah utang piutang, udah mau saya pinjamkan sekali Ustaz. Itu besoknya dia pinjam lagi, kasih lagi, dibayar pinjam lagi. Sudah itu jadi kewajiban gitu. Ke dia saja terus. Nah, itu orang rupanya punya batas. Jangan sampai terus-terusan. Ingat saya dulu Bu yang kasihannya saya ada orang di rumah dia itu kebetulan air bornya terbaik di antara air-air tetangganya yang keluar Pak. Kasihan dia nengok tetangganya air mereka itu tidak sebagus dia, dikasihnya lah keran di samping rumah tuh Pak, pakai sanyo. Diumumkannya lah ke tetangganya, ibu-ibu, bapak-bapak yang mau ngambil air untuk minum, silahkan itu ada keran, saya buka, ambil. Pertamanya baik-baik tetangga saya itu ngambil Ustaz, pakai botol mineral yang besar.
Besoknya Ustaz pakai gerobak, pakai jerigen, banyak Pak. Teraniaya lah saya bayar listrik, dibuatnya awak mau istirahat, buka tolong hidupkan listrik, mau ngambil air. Ini jahat kadang masyarakat juga. Mentang-mentang dikasih malah ngabiskan Pak. Sejak itu nak mau saya lagi Ustaz. Nah itu yang pepatah orang tua tuh, buat baik itu berpada-pada, itu maksudnya Pak, supaya jangan menyesal nanti. Rencana kita baik nih, macam ibu jangan biasakan Bu, saya mau ke pasar ada nitip enggak? Pertama ya baik nitipnya Pak, lama-lama jadi kewajiban Bu. Ditunggunya aja ibu lewat lagi, mesannya enggak lah apa Bu, beras 5 kilo yang menyusah-nyusahkan aja Pak. Telur sepapan, gara-gara kita buat baik. Buat baik itu berpada-pada. Kemudian masing-masing kita ada bidangnya. Jadi Rasulullah sudah mengatakan orang muhajirin tidak pandai dia bercocok tanam. Kalau kita ini Bu bekerja itu hendaklah pekerjakan atau bekerjalah dengan bidang yang memang kita cintai. Jangan yang tidak bidang kita. Karena kalau tidak bidang kita pasti salah-salah kita jadi Pak. Tapi kalau bidang kita yang kita kerjakan, udahlah kita ikhlas, orang pun senang jadi. Karena kita profesional melakukannya. Nah setelah itu Pak, Rasulullah ini Bu bukan tidak tegas. Kalau Rasulullah tegasnya, Rasulullah ada memerintahkan untuk membunuh orang. Orang Ansor itu siap gitu Bu. Siapa yang dibunuh itu yang diperintahkan Rasulullah? Abu Rafi Salam bin Abul Haqiq. Dia ini nih Pak, rupanya kenapa dia mau harus diperintahkan Rasul untuk bunuh? Ini orang Yahudi yang memang jahatnya itu udah memang benci-benci betul sama Rasulullah. Jadi memang dia itu sudah berniat mau membunuh Rasulullah. Memang sudah dipastikan nih Bu. Ini orang ini memang tidak akan pernah mau lagi menerima petunjuk dan dia mau membunuh Rasulullah. Seringlah disakitinya Rasulullah itu waktu di Mekah itu menggunakan syair Pak. Kemudian dia bisa bersyair itu menangis-nangis Bu, sehingga terbawa suasana kuat hati orang ingin membunuh Rasulullah dibuatnya. Sama kami ustaz-ustaz ini kan ada yang jago muhasabah Pak, kan? Andai renungkan ayah bunda, padahal tidak ada, ini dalam hati dia terketawa tak apa tuh Pak, kan? Karena saya tak apa gitu Bu agak tidak suka saya Pak kalau orang muhasabah menangis-nangis tuh, karena itu kesannya tuh dibuat-buat Pak itu. Kalau menurut saya nih Pak, mungkin saya salah. Jarang yang natural tuh gitu. Yang natural tuh mungkin, maka saya Bu asal diundang orang, misal Bu ulang puasa sekalian muhasabah ya, kalau muhasabah ini ustadznya, kalau saya tidak bisa. Kan memang ada ustadznya di Pekanbaru ini Bu, memang jago dia muhasabah tuh Pak, memancing orang untuk menangis. Jadi saya sangka saya ini memandai-mandai gitu. Adalah kawan-kawan saya yang suka tukang muhasabah kalau ceramah. Tidak ada tuh Bang. Nanti ini yang mancing nangis di belakang pakai mic. Padahal tidak ada gitu. Terpancing lah orang untuk nangis. Sandiwara juga rupanya. Cuman ada bagusnya Bu, karena kalau mengeluarkan air mata itu kan tenang jiwa Pak. Kalau pas tepat masalahnya tenang jiwanya. Karena dia pandai Bu semangat orang Pak ingin membunuh Rasulullah tadi buatnya. Itulah dahsyatnya Bu. Syair-syair dia tuh Pak menguatkan orang untuk bunuh Rasulullah. Maka kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang mau membunuh Abu Rafi Salam bin Abul Haqiq? Tidak berlama Pak, langsung berdiri Muhammad bin Maslamah. Aku ya Rasulullah. Itu orang Madinah dari suku Khazraj. Kenapa dia akhirnya mau maju? Rupanya tinggi badannya itu Pak, di atas rata-rata Muhammad bin Maslamah. Memang kuat dia. Aku aja ya Rasulullah. Yang kau hadapi ini penyair ulung dan dia itu terkenal kehebatannya memainkan pedang.
akan kutipu dia dengan kata-kata. Nah, itulah kebohongan yang dibolehkan di dalam peperangan. Dalam perang, tipu daya halal. Berangkatlah Muhammad bin Maslamah ini. Ditemuinya lah Abu Rafi Salam bin Abdul Haqiq ini. Kenapa kau mau menemui aku? Semenjak Muhammad masuk ke Madinah, ini dipaksa-paksanya kami sedekah. Nah, itu cara dia, Pak. Dipaksa-paksa kami sedekah sampai miskin kami jadinya. Kalau kau ada, tolonglah pinjamkan kurma agak banyak ke saya lah. Oh, tunggu dulu. Kalau aku pinjam kurma aku, jadikan istri kalian jadi jaminan. Ah, itu ngeri orang-orang jahiliyah nih, Pak. Minjam istri jadi jaminan, Bu. Apa kata Muhammad bin Maslamah? Apa ndak malu? Kau orang paling ganteng di Mekah. Masa mau kau istri kami jadi jamin? Ah, kena angket gitu, Pak. Rupanya kena nih, Bu. Oh gitu ya? Iya, kau orang paling ganteng di Mekah. Masa mau sama istri kami? Aku ndak anak-anak kalian lah. Anak-anak kami itu tutur katanya jahat. Nanti ndak suka kau sama dia. Jadi apa jaminan kau mau meminjam kurma sama aku nih? Bagaimana kalau kami jaminkan senjata kami, pedang, tombak? Ah boleh, nanti malam kita ketemu. Jadi tidak ketara lagi sahabat, Pak, bawa tombak, bawa pedang, padahal mau membunuh dia. Kena puji itu, Pak, kena betul ya. Jadi turunlah dia dari benteng, keluar dia dari benteng Yahudi malam itu. Dia ditanya sama istrinya, kau mau kemana? Aku mau menemui Muhammad bin Maslamah. Pakai harum-haruman. Apa kata Muhammad bin Maslamah? Masya Allah, ganteng betul kau nih ya. Dari sini itu cium harumnya rambutmu. Boleh enggak aku cium rambutmu? Wah, katanya senang deh, Pak. Ciumlah pas dari belakang tuh, langsung ditebas oleh Muhammad bin Maslamah. Begitu pulang, apa kata Rasulullah melihat wajah keberuntungan. Nah, itu, Pak. Jadi Rasulullah itu ada juga, Bu, menguji kesetiaan para sahabat itu dengan memerintahkan dia seperti ini. Jadi datang orang bilang Rasulullah ini lembut, terus tunggu dulu. Kalau memang pada satu masalah yang memang tidak akan mungkin berubah, Rasulullah keras, tegas. Rasulullah langsung yang memerintahkan. Siapa yang bisa membunuhnya. Kemudian ada satu lagi orang Yahudi, Bu, yang memang keras dia, Pak. Disuruh juga membunuh. Siapa membunuh? Nah, ini Abdul Hatik yang maju, Pak. Karena kan ada dua suku di Madinah tuh, Bu. Dia suka bersaing, Pak. Aus dan Khazraj. Tapi mereka tuh saingannya beda sama kita, Bu. Mereka tuh berlomba-lomba untuk kebaikan gitu. Jadi bukan Pak, berlomba-lomba untuk hal yang salah. Pokoknya kalau suku Aus, suku Khazraj udah berhasil nih menjalankan perintah Rasulullah. Dia tidak mau gak kalah. Perintahkan juga kami Rasulullah. Kami yang akan maju untuk membunuh Yahudi yang kau perintahkan itu. Wah, maju mereka, Bu. Abdul Hatik ini masuk dia malam, Pak. Masuk dia malam. Katanya kami mau beli gandum. Dibuka kan pintu sama istri orang Yahudi yang akan menjadi sasaran dibunuh. Sampai di dalam, mana suamimu? Ada di dalam, dikunci. Karena hari gelap, Pak, bingung, Pak. Waktu dia dengar suara orang Yahudi yang jadi sasaran itu, pas dia tebas, lupa salah, Bu, nggak kena. Nggak kena. Pas di mana kau? Aku di sini, kata orang Yahudi itu. Siapa yang mau membunuh aku tadi? Kata orang Yahudi mau dibunuh. Aku pun tidak tahu. Sepertinya ada orang bawa pedang. Padahal Abdul Hatik, Pak. Dengar dia di mana seorang Yahudi ini langsung ditikamnya perutnya, mati. Suasana gelap, dia keluar. Istri dari orang Yahudi ini menjerit-jerit, Pak. Tolong. Pas mau dibunuh oleh Abdul Hatik, ingat dia pesan Rasulullah. Jangan pernah menyakiti wanita
dan anak-anak. Itulah adab orang Islam, Pak, di dalam peperangan itu. Tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak. Tidak boleh mencuri harta mereka. Tidak boleh merampas harta mereka, hasil-hasil kebun mereka. Tidak boleh mengotori air, jangan rusak rumah ibadah. Beradab orang Islam ini ketika berperang itu. Jadi siapa yang jadi tujuan, itu aja. Ramailah orang berkumpul di rumah orang Yahudi ini. Ramai. Kemudian Abul Hatib bingung, ini orang udah mati atau belum ya? Masih ragu masalahnya. Balik dia ke kerumunan tuh, balik, Pak. Tidak ada yang tahu dia, Bu. Nampaklah istri orang Yahudi ini menangis-nangis. Dia menangis, suaminya sudah meninggal, baru senang hatinya. Baliklah dia. Dengan bangga juga dia mengatakan, kami dari suku Aus juga sudah membunuh orang yang dipilih oleh Rasulullah untuk dibunuh. Jadi memang Rasulullah ini ada tegasnya, kalau bagi orang-orang yang memang memusuhinya sudah sangat kental, Pak, akan memusuhi Islam, membahayakan, itu memang diperintahkan Rasulullah untuk dibunuh. Kemudian ada lagi namanya Abu Saibah. Abu Saibah ini orang Yahudi, jahat juga, jadi sasaran juga untuk dibunuh. Jadi waktu itu yang maju adalah namanya Mahisah. Pas Mahisah membunuh Abu Saibah ini, abangnya bilang, kau bunuh Abu Saibah. Walau bagaimanapun setengah badan kau ini mungkin ada duit dia yang masuk. Aku diperintahkan oleh Rasulullah. Dipukul dia oleh abangnya, Pak. Kalau sempat Rasulullah menyuruh aku juga membunuh kau, aku bunuh kau nih. Terkejut saudaranya ini, Bu. Jadi kalau Rasulullah menyuruh bunuh aku, kau akan bunuh aku? Iya. Aku syahadat. Akhirnya masuk Islam abangnya, Pak, orang Yahudi itu. Kenapa masuk Islam? Begitu salutnya aku. Kuat betul kalian taat kepada Rasulullah. Ini belum pernah terjadi lagi. Kalau kita orang Yahudi katanya kan berpikir-pikir mau melakukan hal seperti itu. Kalian tidak. Jadi kalau sempat disuruh Rasulullah kau membunuh aku, abangmu kau bunuh aku. Iya. Kalau Rasulullah memerintahkan, aku bunuh. Itulah kesetiaan Muhajirin dan Ansor ini, Bu. Nah, sampailah pada perang Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraisyah. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu awalnya kan tinggalnya sama-sama di Madinah, Pak. Sama-sama kita jaga Madinah ini baik-baik, jangan kita bertengkar-tengkar, kalian mau ibadah silahkan. Sebelum perang Badar, orang Quraisy disuratinya orang-orang Yahudi ini, Bu. Diprovokasinya, pertama kena Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai akhirnya mereka itu mau menyerang Rasulullah. Karena udah tercium oleh Rasulullah, datang Rasulullah, kok mau kalian diadu domba orang Quraisy? Andai orang Quraisy tak apa-apa, fitnah yang disampaikan. Dia kan yang bahaya nih, Bu, menjelang 2024 ini pun fitnah yang paling bahaya, Pak. Dapat-dapat aja suara rekaman tuh, Ibu tahu enggak? Suara saya nyampaikan macam ini aja bisa dengan suara saya ini dirubah apa yang saya sampaikan. Itulah canggihnya aplikasi sekarang tuh, Bu. Bisa dibolak-bolak balik. Ini zaman fitnah. Rupanya itu udah dari dulu, Bu. Diadu domba. Akhirnya sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Abdullah bin Ubay bin Salul aman. Kemudian, Pak, disuratinya Bani Qainuqa. Kata Rasulullah, Bani Qainuqa ini kalian ikutlah kepada Islam. Kalau kalian ikut kan kalian aman nanti jadinya. Malah sombong nih, Pak. Kau bertempur dengan orang Quraisy. Orang Quraisy itu bodoh kalau berperang. Tapi kalau kami ini jangan kau coba-coba. Kami lebih hebat berperang. Jadi memang udah kurang-kurang ajar tuh, Pak. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah tuh, Bu, ya. Sudah mulai kurang ajar. Akhirnya ketika kaum musyrikin dikalahkan, sudah kalah orang Quraisy di perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan perang parit tuh, ya, Pak, ya. Rasulullah sudah mau pulang, datang malaikat Jibril pakai kuda, Bu. Jadi kalau Jibril itu kalau menyerupai sahabat namanya Diyah al-Qalbi.
Jadi asal turun Pak, selalu mirip wajahnya dengan Diyah Al-Qalbi. Karena Rasulullah itu melihat Jibril itu karena shock dulu, pernah ketakutan gitu Pak. Jadi Jibril pun turun menyerupai wajah sahabat, tapi yang dipilihnya pasti wajah Diyah Al-Qalbi. Nah, itulah keistimewaan Diyah Al-Qalbi itu ya. Nah kemudian dia datang, ya Rasulullah, jangan kau masukkan sarung pedangmu, cepat kau kepung orang Bani Nadir, Bani Qainuqa. Dikepung orang Bani Quraisyah juga, boy. Akhirnya Bani Quraisyah berdamai. Nah Bani Qainuqa ini, Bani Nadir, mereka tetap bertahan di dalam bentengnya, Pak. Dikepung selama 25 hari karena mereka memang sudah berkhianat. Karena mereka sudah berkhianat di perang Khandaq, akhirnya mereka katakan kami menyerah, tetapi tolong yang menghukum kami keputusannya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini orang bagian dari mereka juga, tapi di perang Khandaq itu kena panah Pak, antara tangan dan dadanya. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini berdoa, ya Allah, kalau memang masih ada gunaku untuk menghadapi peperangan, panjangkanlah umurku. Kalau tidak, silahkan kau menjemput aku. Karena Rasulullah butuh keputusan untuk orang-orang Yahudi ini, dibawalah dia pakai kuda Pak. Dibawa dia pakai kuda baik-baik, sampai di tempat itu ditanya oleh Rasulullah, sekarang kau yang memutuskan hukuman apa yang pantas untuk orang-orang Yahudi itu. Rupa tegas Sa'ad bin Mu'adz, bunuh semua laki-laki mereka, tawan perempuannya. Setelah itu mereka yang harta-harta mereka kita sita. Kata Rasulullah, kau telah menghukumi mereka seperti hukuman dari Allah dari langit untuk orang-orang yang berkhianat. Jadi kalau orang-orang berkhianat ini Pak, memang nggak bisa lembut-lembut Pak. Dulu ingat Ibu enggak, Presiden Saddam Hussein, kalau orang berkhianat itu apa hukumannya Pak? Dipasangnya granat di badan orang itu, diledakkan ya Pak. Kan banyak orang benci dulu dengan Saddam Hussein. Sekarang apa kata rakyat Irak? Asal lewat dekat patung Saddam yang dijatuhkan itu menangis mereka, menyesali. Ternyata betul yang dilakukan oleh presiden mereka. Banyak menyesal. Dulu dilawannya gara-gara fitnah. Rupanya ketegasan Saddam Hussein itu beralasan Pak. Kenapa sama orang pengkhianat dia seperti itu? Ternyata memang harus seperti itu. Macam Presiden Gaddafi sekarang Bu, sampai kata rakyatnya kalau bisa dihidupkan Allah kembali, kami akan berjuang bersama Gaddafi. Gaddafi itu coba Bu, orang nikah dibiayai negara, dikasih rumah, listrik gratis, pendidikan gratis, sakit hati orang. Difitnah mau juga, itulah bahayanya fitnah ini. Jadi mudah-mudahan kita diselamatkan Allah daripada fitnah. Dan jangan sampai kita berteman dengan orang karena ada manfaat, dan kemudian kita menjelaskan sedapat mungkin kepada orang ketika orang memfitnah. Seperti semalam ingat saya, banyak orang mengatakan Rasulullah ini pedofil sama anak kecil. Tuh Aisyah masih kecil. Saya jawab, ada pernah nggak orang Quraisy yang protes masalah Rasulullah nikah dengan Aisyah? Coba kasih saya satu aja riwayatnya. Nggak ada. Berarti masyarakat di sana itu hal yang biasa, pernikahan seperti itu. Kalau sempat bermasalah, pasti orang Quraisy menjadikan itu sebagai senjata Pak untuk menjatuhkan Rasulullah. Masa mau sama Aisyah? Tapi tolong, ada nggak satu riwayat aja yang ribut orang Quraisy masalah Rasulullah nikah dengan Aisyah? Tidak ada. Berarti biasa pada masa itu. Jadi orang kalau tidak ngerti Pak, iya juga ya, berarti Rasulullah diukurnya pada zaman sekarang. Jadi mudah-mudahan ini semakin menguatkan iman kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.